Pakai 300 triliun Pak. Itu dari tahun berapa ya Pak itu? Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih. 160 laporan lebih sejak itu. Itu tidak ada kemajuan informasi. Sudah dikumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih ke menterian itu, yang akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun. Tapi sejak tahun 2009 karena laporan tidak diupdate, tidak diberi informasi respon. Tiba-tiba jeger, Pak Mahfud bicara lagi. Kali ini agak fantastis nih omongannya, karena dia bilang bahwa ada transaksi yang tidak biasanya atau transaksi mencurigakan yang berlangsung dari tahun 2009 dan terus sampai tahun 2022. Transaksi itu berputar di sekitar pegawai pajak maupun pegawai bea cukai. Tahu nggak total atau jumlah transaksi itu keseluruhan? 300 triliun. 300 triliun itu angka 3, nolnya kira-kira ada 15 lah. Duit dengan 0,15 itu ya nggak sedikit pastinya. 300 triliun rupiah. Apakah dengan kayak gini Pak Mahfud mau nembakin Bu Sri Mulyani? Atau katakanlah mau menghantam kementeriannya Bu Sri Mulyani? Gue rasa sih enggak. Pertama karena memang proses itu, transaksi yang tidak biasanya itu terjadi sejak tahun 2009. Jadi memang sudah lama banget dipantau oleh PPATK. Yang kedua, menurut gua ini adalah semacam peluru yang diberikan lagi oleh Pak Mahfud kepada Bu Sri Mulyani. Kenapa? Karena dia yakin Sri Mulyani adalah orang yang integritasnya terjaga, kemampuan manajemennya terjaga, tetapi juga tegas ingin membenahi lingkungan di bawahnya, orang-orang di Departemen Keuangan, agar bisa dipercaya rakyat dalam mengelola keuangan negara. Kalau kita perhatikan ya kan, para birokrat ini kan mereka bekerja di satu institusi dalam jangka waktu yang panjang, lama sekali. Orang-orang Departemen Keuangan, orang-orang di Dirjen Pajak barangkali dari mulai diangkat jadi ASN sampai pensiun nanti adanya di situ-situ aja. Kerjanya yang ngurus soal perpajakan atau di bea cukai misalnya, kerjanya di situ-situ aja. Sementara kan yang namanya menteri, presiden itu jabatan politik. Mereka bisa berganti. Artinya apa? Artinya justru seringkali para birokrat ini, orang-orang yang bekerja secara teknis jauh lebih dalam tanda kutip berkuasa dari menterinya. Mereka yang berhadapan dengan wajib pajak misalnya, mereka yang berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah dalam soal perpajakan misalnya. Dan mungkin mereka punya kesempatan untuk melakukan deal-deal tertentu sehingga semestinya kewajiban pajak misalnya harus bayar 1.000, dinego jadi cuma bayar 100, 100-nya lagi ya buat fee para petugas itu. Pola-pola transaksi mencurigakan ini atau transaksi yang tidak biasanya ini menjadi hal yang biasa dilakukan oleh para pegawai ASN yang kemudian sekarang menjadi warning dari Pak Mahfud MD. Kenapa kok seorang Menko Polhukam bicara seterbuka itu? Seperti hendak menelanjangi dirinya sendiri. Karena kan yang namanya ASN kan adalah bagian dari pemerintahan. Sekarang justru Pak Mahfud yang membuka itu semua. Kenapa? Karena saya yakin Mahfud sadar dunia sekarang nggak bisa lagi diumpet-umpetin.
Nggak bisa lagi orang bersembunyi di balik transaksi-transaksi konyol itu. Semua udah terbuka. Kalau bukan pemerintah yang buka, ya netizen yang buka. Lo perhatikan aja deh. Ketika Rafael Alun misalnya anaknya bermasalah, netizen kan yang telanjangin sampai di mana rumahnya, di mana asetnya, mobil Rubiconnya di mana, bagaimana anaknya mengendarai Harley Davidson misalnya, atau kasus Ketua Bea dan Cukai Yogyakarta yang bisa naik pesawat pribadi misalnya, atau katakanlah kemewahan-kemewahan yang dia tampilkan, belum lagi juga yang dikuliti oleh publik, Kepala Bea Cukai di Makassar yang rumahnya lebih besar dari istananya para sultan. Itu kerjaan netizen, dan Pak Mahfud tahu kalau hal-hal yang seperti ini tidak cepat-cepat dibuka ke publik, orang akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah. Karena itu ketimbang ditelanjangi, toh semuanya sudah terbuka, mendingan sekaligus diberikan peluru kepada Bu Sri Mulyani agar dia bisa membenahi problem dari jajaran di bawahnya. Orang mau lihat bagaimana reformasi birokrasi itu benar-benar jalan secara maksimal. Dan memang beban yang ditaruh di pundak seorang Sri Mulyani jadi tambah berat. Pertama, beban dia harus capai target pendapatan negara misalnya. Beban dia harus mengelola keuangan negara, dan sekarang beban bagaimana harus mengawasi jajaran di bawahnya agar mereka bekerja secara benar, bekerja secara baik, tidak main-main dengan keuangan negara, atau barangkali tidak menggadaikan kekuasaannya, tidak menggadaikan wewenangnya untuk cari keuntungan sendiri. Gue yakin hari-hari belakangan ini Irjen di Departemen Keuangan, tim pengawas di Departemen Keuangan lagi pada sibuk menelisik berbagai transaksi, berbagai rekening orang-orang yang ada di sekitarnya ini. Orang-orang yang ada di kementerian tersebut. Tapi satu hal, gue yakin ini bukan cuma terjadi di Departemen Keuangan. Mestinya juga departemen-departemen lain melakukan hal yang sama. Pengawasan yang lebih melekat lagi agar orang-orang yang duduk di birokrasi ini bisa dibersihkan sebersih-bersihnya, dan kemudian kita bisa bergerak ke arah pemerintahan yang jauh lebih akuntabel, yang jauh lebih bersih. Sebab apa? Ya, tahun 2024 mungkin sebagian ASN kita sudah pindah ke ibu kota baru, ke IKN. Kita sih berharap perpindahan itu juga menunjukkan atau menandakan suasana baru dalam mengelola negara. Mentalitas baru, semangat ketika Indonesia menuju tahun emasnya. Pada saat nanti 2045, 100 tahun Indonesia merdeka, kita sudah bisa merasakan satu langkah yang lebih maju lagi sebagai negara yang kemakmurannya meningkat secara signifikan. Dan negara yang kemakmurannya meningkat secara signifikan tidak bisa jalan atau tidak bisa kita capai kalau banyak cecurut, banyak tikus di birokrasinya. Banyak orang yang suka memanfaatkan kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Apalagi kalau mereka mau bermewah-mewah dengan keluarganya, petantang-petenteng, menampilkan kemewahan yang menyakiti hati rakyat. Jadi PR-nya pemerintahan Pak Jokowi di ujung-ujung terakhir masa jabatannya ini adalah selain kemajuan-kemajuan yang sudah kita capai, selain infrastruktur yang luar biasa, selain bagaimana kemampuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bahkan di saat COVID-19 melanda kita, selain menjaga inflasi yang sampai sekarang sangat alhamdulillah, Pak, pemerintahan Jokowi adalah pemerintahan yang mampu menjaga inflasi
pada level yang rendah sehingga kita tidak kesulitan karena harga-harga tidak naik secara signifikan. Inflasinya rendah, pertumbuhan ekonominya juga sangat menjanjikan. Nah, selain itu semua, yang dipentingkan dari pemerintahan sekarang adalah bagaimana membersihkan dirinya sendiri atau birokrasi di dalamnya. Orang-orang yang tidak berganti setiap periodik karena mereka adalah karir ASN, mereka adalah birokrat karir, mereka tidak peduli ganti pemerintahan, ganti partai yang berkuasa. Mereka tetap menjalankan aktivitasnya sebagai ASN. Nah, orang-orang ini yang barangkali sekarang penting untuk dibersihkan. Karena kita berharap perpindahan ibu kota baru itu bukan cuma sekedar perpindahan fisik belaka, bukan cuma sekedar pindahnya lokasi, tetapi juga hijrah mentalnya ASN, hijrah mentalnya para birokrat, perubahan budaya dari budaya yang biasanya menjajakan wewenang dan kekuasaan untuk memperkaya dirinya sendiri menjadi budaya baru yang makin melayani rakyat, makin memikirkan bagaimana semua potensi bangsa ini untuk kesejahteraan masyarakat. Rasa-rasanya peluru yang kali ini diberikan oleh Pak Mahfud kepada Bu Sri Mulyani adalah peluru yang kalau kita bisa lihat dari sisi yang lain ini peluru yang positif. Kenapa positif? Karena seolah-olah ada momentum kita untuk melakukan pembersihan yang luar biasa. Agar ketika kita pindah nanti, ketika ibu kota berpindah nanti, kita nggak lagi membawa penyakit-penyakit lama. Kita tidak lagi membawa budaya-budaya lama. Mudah-mudahan dalam waktu yang tinggal beberapa tahun ini, usaha untuk secara serius membenahi birokrasi kita itu menghasilkan sesuatu. Dan gue yakin visinya Pak Jokowi memindahkan ibu kota baru itu sekali lagi bukan cuma pindah lokasi, bukan cuma pindah tempat. Tetapi bayangin ya, kan kebanyakan pasti ASN-ASN itu ada sekitar 800.000 ASN yang akan pindah. Tentu saja orang-orang yang sudah merasa senior, sudah enak hidup di Jakarta, males dong menempuh kehidupan baru di Kalimantan Timur sana, di Penajam Pasar Utara sana. Mereka pasti memilih lebih baik pensiun dini deh, ketimbang harus memulai hidup baru. Kemungkinan besar yang pindah adalah anak-anak muda, orang-orang muda, para ASN-ASN muda yang mudah-mudahan belum diracuni oleh budaya birokrasi yang mulai dari Orde Baru sampai sekarang ini menjadi problem serius, menjadi lingkaran setan yang susah mereka putus. Ketika mereka pindah dengan semangat baru, dengan pikiran-pikiran yang baru, membentuk budaya yang baru, kita berharap budayanya akan jauh lebih sehat dibanding yang ada sekarang. Peluru 300 triliun yang disampaikan Pak Mahfud kemudian mesti disambut oleh Bu Sri Mulyani itu sebagai tanda Indonesia mau bergerak maju. Iya, ada masa lalu yang bermasalah, terbukti dari 300 triliun transaksi yang tidak biasanya atau yang mencurigakan. Semua itu harus dilacak dan mudah-mudahan ini sebagai satu titik terang bahwa ke depan ASN-ASN kita makin bagus lagi mengelola negara, makin bagus lagi menjalankan amanahnya sebagai pegawai pemerintah, sehingga kemudian kita mendapatkan Indonesia yang jauh lebih baik di tahun emas nanti. 100 tahun kemerdekaan itu yang kita nantikan. Dan kita yakin sepanjang kita mau melakukan koreksi diri seperti Pak Mahfud yang terang-terangan membongkar borok birokrasi itu, dan para pejabat, para pemegang keputusan terbuka terhadap kritik itu, lalu menanggapinya secara positif, kita yakin Indonesia sedang bergerak ke arah yang jauh lebih maju.
Jarang-jarang loh ada borok birokrasi yang dibongkar justru oleh menterinya sendiri. Dan ini keunikan para pemerintah di zaman Jokowi. Mereka berani menyatakan iya, ada penyakit yang harus diobati dan mereka berusaha dengan keras mengobati penyakit itu agar tidak meninggalkan penyakit berikutnya kepada anak cucu kita, kepada orang yang akan mewarisi jabatan politik berikutnya. Salut buat Pak Mahfud, buat Bu Sri Mulyani. Kita percaya, saya percaya pada integritas Anda, pada kemampuan Anda, pada ketegasan Anda. Ini adalah momentum untuk kita melihat masa depan yang jauh lebih baik. Saya Kak Gun Tadi, terima kasih.